Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah wal inayah kepada kita semuanya, sehingga kita merasa tidak ada kekurangan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Apa yang kita minta, terkadang tidak kita minta, Allah telah memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Oleh kerana itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita, rasa ketakwaan kita, rasa ketaatan kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang mensyukuri nikmat-Nya, sehingga nikmat yang telah diberikan mudah-mudahan berkah dan Allah memberikan tambahannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan satu tema cara membuka pintu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahawa dalam kehidupan kita tentunya tidak lepas dari cobaan-cobaan, baik itu berupa kebaikan, baik itu berupa yang kita inginkan, baik itu yang tidak menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan. Itu adalah semuanya tidak lepas dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi rezeki, ketika kita diberi kesenangan, kelapangan, cobaan dari Allah, Allah ingin melihatkan kepada kita sejauh mana kesyukuran kita terhadap nikmat tersebut. Ketika diberi kekurangan, cobaan, sakit dan kekurangan dalam kehidupan kita, kesusahan dan lain sebagainya, juga Allah ingin melihat kita sejauh mana kesabaran terhadap cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita sabar, ketika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita cermati dalam kehidupan kita ini bahawa apapun bentuknya yang ada sama kita, baik itu nikmat maupun cobaan, kekurangan dan lain sebagainya, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyikapinya
sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin idza asabat dharra syakar wa dzalika khairun lahu wa idza asabat syarra sabar la yakun wa dzalika khairun lahu la yakunu dzalika illa mu'min, atau kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguh luar biasa bagi seorang mukmin ketika ia mendapat kemudahan, mendapat rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur, lalu dia meningkatkan ketakwaannya, rasa syukurnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah baik baginya. Ketika ia mendapat kekurangan, musibah, maka dia adalah sabar terhadap hal tersebut, dan itu adalah baik baginya. Dan tidak ada yang demikian, sifat yang demikian kecuali orang mukmin saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga terhadap rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan telah menjaminkan bagi hambanya, bagi semua makhluknya yang hidup di atas dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaminkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana tempatnya dan di mana rezekinya. Kullun fi kitabim mubin, segala sesuatu telah tertulis dalam kitab yang nyata atau lahul mahfuz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan rezeki adalah permasalahan yang sering, yang sangat kita rasakan. Namun terkadang masalah rezeki, terkadang kita hanya cenderung kepada yang dapat kita rasakan secara kasat mata, atau lebih kurang mungkin lebih kepada duit. Kalau enggak dapat duit, enggak ada dapat rezeki. Padahal sebenarnya yang dinamakan rezeki itu, para alim mengatakan, kullu ma tanfa'u bihi mimma adkhala abaha Allah Subhanahu wa ta'ala ka, sawa'un kana malbusan aw mat'uman. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dinikmati, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, baik yang berupa yang dipakai ataupun berupa yang dimakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki adalah segala sesuatu yang kita pakai, yaitu barang, kesehatan, kemudian kelapangan pikiran dan lain sebagainya, maupun makanan, jenis makanan yang kita makan. Ini adalah semuanya rezeki, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami rezeki, bukan hanya jabatan, bukan hanya duit, tapi adalah segala sesuatu yang kita nikmati, itu adalah rezeki, sehingga kita mudah ketika mendapatkan atau menikmati atau menggunakan, dan itu adalah semuanya nikmat berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataannya memang rezeki itu ada dua bentuk. Pertama adalah rezeki secara umum, yaitu adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, semua yang berbentuk materi. Ini adalah yang sering kita atau orang merasakan itu rezeki, berupa benda, mobil, rumah, bantuan,
duit, jabatan dan lain sebagainya yang berbentuk materi. Terkadang kita hanya memahami demikian, dan itu adalah rezeki secara umum. Yang kedua adalah rezeki secara khusus, yaitu adalah yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang khusus, yang bisa menggunakan panca inderanya, yang bisa menggunakan akal sehatnya, yaitu adalah rezeki keimanan dan amal saleh. Inilah rezeki yang paling mahal di antara rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan diberikan tempat surga yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal dan keabadi di dalam surga. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Bagi kita seorang mukmin, bahwa rezeki yang paling mahal adalah ketika kita mendapat petunjuk hidayah kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang taat. Kita bisa merasakan nikmat dalam kehidupan ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, memang terkadang kita merasa kesulitan di dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu kita terkadang seret dalam rezeki kita, kita terkadang susah dalam berusaha. Ada mungkin di antara kita yang di PHK, ada yang mungkin usaha-usahanya yang bangkrut dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita mungkin ini adalah realita yang ada. Oleh kerana itu, masyiral muslimin rahimakumullah, ternyata memang erat hubungannya antara rezeki umum dengan rezeki khusus. Pertama, kita harus memahami bahawa masalah rezeki adalah masalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan merezeki, Allah yang akan memberikan kepada orang yang ia ingin. Artinya atau dengan kata lain, sumber rezeki itu adalah mutlak dari Allah, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi orang yang ia kehendaki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dan dia juga yang menakar rezeki tersebut. Wa farihu bil hayatid dunya, dan sementara mereka berbahagia, gembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat adalah mataun, adalah hanya sekedar sendah gurau. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahawa kita percaya bahawa masalah rezeki adalah masalah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan kepada orang yang ia inginkan, dan dia akan memberikan kadar ketentuan yang ia ketahui, kadar keperluan yang dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut. Sehingga dalam menjalankan kehidupan ini, ketika kita berkurang rezekinya, maka kita juga bersabar. Ketika kita diberi rezeki yang cukup, maka rasa syukur kita yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah
Hubungan rezeki akhirat hubungannya dengan ketakwaan kita. Artinya mungkin ketika usaha kita bangkrut, ketika usaha kita tidak jalan, atau kita diberi cobaan yang lain sebagainya, mungkin ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Oleh karena itu ini juga yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia Allah akan memberikan segala solusi dalam kehidupannya, dalam permasalahannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, maka Allah akan memberi kecukupan dalam kehidupannya. Dalam amru tawakal, dalam permasalahan tawakal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan seperti seekor burung atau burung ketika ia pagi hari, maka dia tawakal kepada Allah, mencari rezekinya ke sana kemari, lihat di sana lihat sini, sehingga ketika dia keluar dari sangkarnya, perutnya lapar dan kembali kepada sangkarnya atau tempat tidurnya dalam keadaan lapang. Inilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya benar-benar seorang hamba itu tawakal, menjalankan konsep tawakal, niscaya dia akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung ketika dia keluar dari sangkarnya lapar, kemudian dalam keadaan kenyang ketika ia kembali kepada tempat tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bahwa kemungkinan dalam kehidupan kita, ketika kita mendapat suatu kesulitan, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang terjadi di atas dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberi kesulitan, Allah lah yang memberi sesuatu ketentuan kepada kita. Tapi kita harus wajib yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, kecuali hambanya terkadang yang menzalimi dirinya pribadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah kita harus menjadikan asbab atau usaha seseorang hamba sangat erat hubungannya dengan rezeki yang diberi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam kehidupan ini, maka kita harus memperbanyak asbabur rizki. Kita harus memperbanyak sebab-sebab rezeki tersebut. Banyak usaha-usaha, banyak sebab-sebab yang lain. Semakin banyak kita melakukan sebab-sebab rezeki tersebut, maka semakin banyak kita akan mendapat rezeki tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa hubungannya usaha dengan ketakwaan, kemudian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang hamba ia bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian ia menjalankan usaha-usaha tawakalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya motivasi, mengilhamkan kepadanya ide-ide yang cemerlang, sehingga ia mendapatkan pintu-pintu rezeki yang banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang rezeki itu tidak harus dengan otot kita peroleh dengan kerja keras, tapi juga dengan pemikiran, dengan keahlian, dengan ide yang cemerlang, itu juga bisa akan mudah mendapat rezeki. Mungkin tidak jauh kita lihat, sekalipun seorang yang kafir tidak beriman kepada Allah seperti Bill Gates, beliau adalah seorang kebangsaan Amerika yang sangat terkaya di dunia, yang sudah ma'ruf di kita. Tapi beliau adalah dulunya orang miskin.
dan beliau menjadi seorang kaya raya dikarenakan idenya. Pertama dia menciptakan sistem komputer, kemudian internet yang dipakai oleh seluruh dunia sehingga ia menjadi seorang kaya raya. Oleh karena itu, ketika kita beriman, bertakwa, mengabdikan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti janji itu. Tinggal kita mendadahkan tangan kepada Allah, kita adukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siap, Allah menjanjikan akan memberikan apa yang kita minta. Doa-doa kita didengar, doa-doa kita akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang kita lupa dengan Allah, kita jauh dengan Allah sehingga doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu menjaga ketaatan kita menjaga meningkatkan rasa syukur kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang yang Maha mendengar, Sang yang Maha mengistijabah, Sang yang Maha memperhatikan hambanya yang beriman. Kita adalah makhluk yang sangat yang berhak mendapatkan itu semua sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat kita dalam kehidupan kita. Khutbah yang singkat ini semoga kita merasa ringan, merasa tabah, merasa lega dalam menjalankan hidup ini, apapun ketentuan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.